Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku. Bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8. Pada kesempatan ini, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Nur Siti Rukaisi, Ibu dari MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Garut. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Nah, apakah kalian pernah mendengar istilah teks eksplanasi sebelumnya? Baiklah, kalau misalnya kalian baru mendengar, sekarang dengarkan dulu ilustrasi dari Ibu. Nanti silahkan kalian yang menyimpulkan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi tersebut. Nah, kalian pernah melihat ada proses terjadinya hujan seperti ini? Tentu saja kalian di musim penghujan seperti ini sering kali melihat hujan yang turun dari langit membasahi bumi. Tentunya hujan tersebut tidak begitu saja turun, tapi ada prosesnya. Bagaimana proses hujan turun dari langit ke bumi itu? Nah, kalian harus tahu. Yang pertama, kita tahu di permukaan bumi ini banyak sekali sumber air. Baik itu yang sudah ada, misalnya ada laut, danau, sungai yang pada dasarnya memang berasal dari manusia, dari hewan, dari tumbuhan yang mengalir ke sungai, dan sungai mengalir bermuara di laut. Nah, kemudian karena panas matahari, permukaan air yang ada di laut, danau, sungai akhirnya mengalami penguapan. Nah, penguapan tersebut kemudian berubah menjadi awan. Setelah menjadi gumpalan-gumpalan awan putih, kemudian datanglah angin. Sehingga awan tersebut bergerak, bergerombol, membentuk satu gumpalan besar yang warnanya tidak lagi putih, tapi sudah berubah menjadi kelabu atau hitam. Mengapa awan yang menggumpal ini menjadi kelabu? Karena di dalamnya terdapat gumpalan-gumpalan atau butiran-butiran es dan uap air yang sudah banyak, semakin banyak. Kemudian gumpalan ini tertiup lagi oleh angin yang vertikal, sehingga menuju ke daerah yang suhunya dingin atau rendah. Nah, di daerah yang suhunya rendah tersebut, gumpalan awan yang sudah berat oleh uap air dan butiran es, akhirnya turun, jatuh. Nah, itulah yang disebut dengan air hujan. Itu yang kita kenal dengan air hujan. Panjang sekali kan prosesnya? Nah, proses tersebut, proses yang kita lalui barusan, kalau dinarasikan itu akan menjadi sebuah teks. Teks tersebut bernama teks eksplanasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah teks yang di dalamnya terdapat proses suatu kejadian, atau bisa juga berupa proses satu peristiwa, entah itu peristiwa alam, gejala alam, entah itu peristiwa sosial, politik, atau yang sehari-hari ada di sekitar kita. Misalnya kalau ada terjadi kebakaran, kita ceritakan dari awal sampai akhir. Apa sebabnya? Bagaimana akibatnya? Nah,
Teks yang seperti itulah yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Baiklah, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, ini bentuk teks yang dari gambaran yang tadi tentang proses terjadinya hujan. Ini setelah Ibu buatkan jadi teks eksplanasi, seperti inilah bentuknya, gambarannya. Kemudian, nah, dalam teks eksplanasi kita akan belajar selain mempelajari tadi apa pengertiannya, kemudian kita belajar tentang ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian meringkas teks eksplanasi, kemudian menelaah. Nah, menelaah ini kita bagi 3, ada menelaah isi teks, menelaah struktur, dan menelaah kaidah kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi. Dan yang terakhir adalah nanti menulis teks eksplanasi. Diharapkan setelah kalian mempelajari ini semua, kalian mampu mengetahui ciri, bisa meringkas, bisa menelaah isi, struktur, kebahasaan, dan yang terakhir bisa menulis teks eksplanasi. Nah, kita mengarah pada ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, dalam sebuah teks eksplanasi itu harus mengandung hanya terdiri dari satu topik. Hanya satu topik. Tidak boleh dicampur atau ditambahkan dengan topik yang lain. Nah, contoh, tadi kita berbicara tentang hujan, tentang proses terjadinya hujan. Maka topik yang kita ambil adalah tentang hujan. Harus hanya tentang hujan. Itu. Ya, berikutnya, nih contohnya, seperti misalnya ini. Topik yang kita bahas adalah proses terjadinya hujan. Ini, kita tentukan yang ini untuk topiknya. Yang berikutnya, ciri yang kedua adalah kalimat yang ada pada teks eksplanasi itu harus berupa kalimat-kalimat fakta atau dibangun dengan kalimat-kalimat fakta. Apa maksudnya? Jadi dalam teks eksplanasi, kalimat-kalimat yang membangun paragrafnya itu harus berupa fakta. Kejadian yang benar-benar terjadi dan kebenarannya bisa dibuktikan. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, dengan penelitian, dengan penyelidikan. Nah, itu harus yang berupa fakta, tidak boleh ada tersisip sedikit pun tentang hayalan. Contohnya tadi, misalnya dalam proses terjadinya hujan, kalimat yang pertama, hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit ke bumi. Itu kan fakta ya. Ketika ada air turun dari langit membasahi bumi, kita tanpa bertanya ke sana kemari sudah bisa mengatakan bahwa oh, itu hujan namanya. Berarti itu fakta. Kalau kalian masih tidak yakin tentang kebenaran bahwa itu hujan, kalian tanyakan ke yang lain, betul tidak itu hujan? Kalau semua orang mengatakan bahwa itu hujan, berarti betul bahwa itu adalah fakta. Kemudian awalnya air hujan berasal dari air laut, air sungai, dan air yang berasal dari manusia, binatang, dan tumbuhan. Iya, itu fakta. Kenapa? Karena air yang ada di permukaan bumi kita pada dasarnya memang berasal dari manusia, keringatnya misalnya, dari pembuangannya misalnya, dari hewan juga, dari tumbuhan juga. Itu. Nah, ini dua contoh kalimat fakta. Nih, contoh berarti ciri yang kedua adalah dalam sebuah teks itu harus mengandung kalimat-kalimat fakta. Baiklah, kita lanjutkan anak-anak. Ciri yang ketiga, yang selanjutnya adalah bahwa dalam sebuah teks
eksplanasi itu dibangun dengan hubungan kronologis atau bisa juga sebab akibat. Apa hubungan kronologis itu? Hubungan yang menyatakan urutan waktu. Jadi dalam sebuah teks eksplanasi harus ada urutan waktu. Misalnya tadi diawali dengan ada urutan waktunya yang awalnya. Nah, awalnya ini urutan waktu. Kemudian ketika, ya, yang lainnya pun banyak sebetulnya. Nah, hanya kita lihat contoh dari teks yang sudah ada saja. Jadi sekali lagi bahwa dalam sebuah teks eksplanasi itu harus ada hubungan waktu atau kronologis, susunan waktu itu, dari awal sampai akhir kejadian. Atau bisa juga berupa hubungan sebab akibat. Misalnya ketika kita membicarakan tentang banjir, mengapa terjadi banjir, apa akibatnya. Nah, itu hubungan sebab akibat. Yang berikutnya, ciri yang keempat adalah menggunakan istilah atau disebut juga kata teknis. Kata teknis atau istilah itu adalah kata yang dipelajari dalam bidang tertentu. Biasanya untuk memahami kata tersebut kita harus mencari referensi dulu, misalnya dari kamus. Sebagai contoh, dalam paragraf ini ada istilah yang dikatakan atmosfer, ada istilah evaporasi, ada istilah vertikal. Nah, kita tidak akan tahu apa itu evaporasi kalau kita tidak membuka dulu kamus. Nah, baru setelah kita mengartikan apa itu evaporasi, bahwa evaporasi itu adalah proses penguapan. Kemudian yang lainnya ada istilah atmosfer. Apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan udara. Kemudian ada yang lainnya lagi, vertikal. Nah, itu. Nah, jadi ciri yang keempat dalam sebuah teks eksplanasi itu harus menggunakan istilah atau di dalamnya itu mengandung beberapa istilah keilmuan. Nah, istilah-istilah ini disesuaikan dengan bidang yang kita sampaikan. Misalnya kalau kita bercerita tentang alam, istilahnya ya harus tentang alam, tentang gejala alam, berhubungan dengan IPA misalnya. Kalau kita bicara tentang gejala sosial atau kehidupan sosial, di dalamnya pasti ada istilah-istilah sosial berkaitan dengan IPS misalnya. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya, setelah kita mengenal ciri, kemudian kalian akan belajar meringkas. Nah, sebelum kita meringkas, tentunya kita harus mempersiapkan dulu segala-galanya. Yang pertama jelas, harus ada teks yang disajikan. Nah, ketika ada teks eksplanasi yang disajikan, kemudian kita diharuskan meringkasnya, maka yang harus kita lakukan dalam meringkas yang pertama adalah membaca teks secara cermat. Membaca teks secara cermat. Misalnya kalau teks tersebut ada beberapa paragraf, kalian harus baca dengan teliti dari awal sampai akhir. Kemudian setelah dibaca keseluruhan, ingat membacanya membaca pemahaman ya, bukan asal baca. Membaca pemahaman sampai kalian tahu, paham isinya. Yang berikutnya, langkah yang kedua untuk meringkas tersebut adalah menentukan gagasan umum. Di kelas 7 kalian sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan gagasan umum. Jadi dalam sebuah paragraf itu kan terdiri dari gagasan umum yang nantinya bentuknya dalam bentuk kalimat umum, dan ada gagasan khusus atau gagasan penjelas yang menjelaskan kalimat-kalimat yang menjelaskan.
Nah, dalam menentukan gagasan umum, kita kenal ada 3 jenis paragraf. Yang pertama, ada paragraf yang gagasan umumnya ada di atas atau di awal. Itu dikenal dengan nama paragraf deduktif. Ingat, deduktif. Deduktif itu adalah paragraf yang gagasan umumnya ada di awal atau di atas. Yang berikutnya, jenis yang kedua dari paragraf itu, ada paragraf yang gagasan umumnya ada di akhir atau di bagian paling bawah. Itu disebut dengan jenis paragraf induktif. Ingat, kalau tadi di atas deduktif, sekarang yang di bawah itu induktif. Jenis yang ketiga, berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf tersebut adalah paragraf campuran. Apa itu paragraf campuran? Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya bisa di awal, kemudian ada juga di akhir. Jadi 2 ya, di awal dengan di akhir. Itu dicampurkan. Atau kadang ada yang di tengah. Itu paragraf campuran. Nah, setelah kita menentukan gagasan umum, di sini ada gagasan umumnya dari proses terjadinya hujan. Kebetulan ini ada di awal. Hujan adalah peristiwa turunnya air dari langit ke bumi. Nah, ini ada di awal. Nah, berarti paragraf tentang proses terjadinya hujan ini termasuk pada jenis paragraf deduktif. Yang berikutnya, nah, langkah yang ketiga adalah mencatat bagian-bagian penting. Nah, misalnya tadi kita begini, punya satu wacana. Ini akan kita buat ringkasan. Pertama, tadi sudah ditentukan. Yang kedua, kemudian yang ketiganya, tulis bagian-bagian pentingnya. Nah, misalnya begini, bagian pentingnya air hujan berasal dari air laut misalnya. Air tersebut mengalami proses penguapan. Kemudian air yang menguap melayang ke udara. Ini bagian-bagian pentingnya. Kalian beri tanda saja. Boleh kalian garis bawahi atau kalian tulis ulang bagian-bagian intinya. Ingat, cari bagian-bagian yang pentingnya saja. Setelah mencatat bagian-bagian penting, nah bagian-bagian penting dan gagasan umum tersebut digabungkan. Lalu silahkan kalian ceritakan sendiri, ceritakan dengan bahasa sendiri, dikembangkan, diuraikan, dijelaskan dengan menggunakan bahasa sendiri. Baiklah anak-anak, yang berikutnya adalah langkah meringkas yang keempat, yaitu mengembangkan gagasan umum dan bagian-bagian penting dengan bahasa sendiri. Tadi kita sudah menemukan gagasan umumnya, kemudian mencatat bagian-bagian penting dari teks eksplanasi yang disajikan. Nah, setelah ada bagian-bagian penting dan gagasan umumnya, kita tinggal mengembangkan dengan bahasa sendiri. Jelaskan dengan bahasa sendiri, silahkan. Nah, kemudian kalau kita sudah mengikuti keempat langkah ini, berarti kita sudah punya satu teks eksplanasi. Tapi bukan berarti itu teks yang sudah jadi. Sebelum kalian menyampaikannya pada yang lain atau menyajikan pada yang lain atau ditulis dalam bentuk teks yang sudah jadi, coba kalian baca ulang. Siapa tahu di dalamnya ada kesalahan atau kekurangan. Bisa kalian tambahkan, bisa kalian kurangi, atau bisa kalian perbaiki. Itu namanya merevisi atau memperbaiki. Nah, kalau kalian sudah mengikuti kelima langkah ini, berarti kalian sudah punya satu teks eksplanasi karya kalian.
Ya, satu teks eksplanasi karya kalian, hasil meringkas dari teks eksplanasi yang disajikan oleh orang lain. Nah, berarti hebat bukan? Ikuti langkah-langkah ini, insya Allah kalian bisa. Insya Allah kalian bisa. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari teks eksplanasi dari pengertian, ciri, dan cara meringkas. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk bagian yang lainnya, kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kali ini bisa kalian pahami dan bisa kalian mencoba membuatnya sendiri. Nah, sebelum kita berpisah, Ibu ingatkan satu hal. Pertama, jaga diri kalian, jaga kesehatan. Ingat, di masa pandemi ini kalian harus sehat. Bagaimana caranya? Tetap ikuti protokol kesehatan, tetap bermasker, cuci tangan yang bersih, selalu dari mana kalian cuci tangan, dan jaga jarak. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.